Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun pada pembelajaran kali ini kita masih belajar secara daring, tapi kita harus selalu rajin dan harus tetap semangat belajar. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, mari kita bersama-sama membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang kita lakukan ke depannya nanti berjalan dengan lancar dan bermanfaat bagi kita semua. Nah, untuk kali ini sebelumnya, kalian persiapkan dulu buku pena 6A jilid 1 dan alat tulis. Nah, untuk kali ini kita akan belajar tema 1, subtema 1, dan pembelajaran 1. Dan untuk pembelajaran kali ini, kita belajar tentang 3 muatan mata pelajaran, yakni ada bahasa Indonesia, IPA, dan IPS. Dan untuk bahasa Indonesia, kita akan belajar tentang teks laporan hasil pengamatan. Dan untuk mata pelajaran IPA, kita belajar tentang perkembangan tumbuhan secara generatif. Dan selanjutnya untuk IPS, kita akan belajar tentang kondisi geografis dan kehidupan sosial budaya negara-negara di Asia Tenggara. Nah, untuk yang pertama, pembelajaran 1 muatan mata pelajaran bahasa Indonesia, yakni teks laporan hasil pengamatan. Nah, coba kalian perhatikan dulu. Ada yang tahu teks laporan hasil pengamatan itu apa? Nah, teks laporan hasil pengamatan yaitu teks yang berisi informasi berdasarkan pengamatan yang sudah dilakukan. Nah, teks laporan hasil pengamatan itu berisi apa saja sih? Ada 3 komponen yang ada di teks laporan hasil pengamatan, yakni yang pertama ada informasi umum. Nah, di dalam informasi umum tersebut terdapat hal-hal yang diamati. Kemudian terdapat tujuan pengamatan itu apa sih? Terdapat di informasi umum. Kemudian juga terdapat hasil pengamatan. Nah, selanjutnya untuk komponen yang kedua yakni kumpulan fakta-fakta, yaitu berisi tentang kejadian yang sungguh-sungguh terjadi. Kemudian yang ketiga ada simpulan atau gagasan yang tercapai pada akhir pembahasan atau inti dari sebuah paragraf tersebut. Nah, di dalam teks laporan juga terdapat ide pokok. Nah, di kelas 5 kemarin kita juga belajar tentang ide pokok. Apa sih ide pokok itu? Nah, ide pokok adalah pokok pengembangan dari sebuah paragraf. Nah, selanjutnya kalian perhatikan pada gambar. Di sini terdapat gambar pohon singkong. Nah, biasanya dalam pohon singkong ini apa ya yang dimanfaatkan? Nah, benar sekali. Di sini ada daunnya yang bisa dimanfaatkan sebagai sayuran. Kemudian ada umbi akar yang bisa dikonsumsi, bisa direbus, bisa digoreng. Nah, di sini perhatikan contoh berikut. Ada sebuah paragraf mengenai pohon singkong. Nah, kita baca bersama-sama ya. Selain nasi dan jagung sebagai makanan pokok masyarakat Indonesia, terdapat pula singkong. Singkong termasuk tanaman umbi-umbian. Pada tanaman singkong, bagian yang dijadikan makanan pokok adalah umbi akar. Nah, umbi akar ini yang bawah ini, seperti yang saya tunjuk. Nah, coba kalian perhatikan, ide pokok pada paragraf tersebut apa ya kira-kira? Ada yang tahu? Nah, ide pokok paragraf tersebut adalah singkong sebagai salah satu makanan pokok masyarakat Indonesia. Dan dari ide pokok ini bisa dijabarkan berupa paragraf seperti ini. Nah, selanjutnya tugas kalian yaitu mengerjakan halaman 4 nomor 1 sampai 3. Kalian buka bukunya di halaman 4. Di situ ada sebuah paragraf mengenai pohon singkong. Ada berapa? 1 2 3 4, ada 4 paragraf. Kalian baca baik-baik. Kemudian kalian jawab pertanyaan nomor 1 sampai 3. Pertanyaan yang pertama yakni informasi apa saja yang kamu peroleh berdasarkan teks tersebut. Kemudian nomor 2 ada langkah apa saja yang perlu dilakukan Pak Dedi untuk membuat laporan hasil pengamatan tentang bagian tanaman singkong yang dapat dikonsumsi. Kemudian untuk pertanyaan yang ketiga yakni tuliskan ide pokok setiap paragraf dari teks tersebut. Kalian tulis pertanyaannya di buku tulis, kemudian dikasih jawabannya, difoto dan dikirim ke WA pribadi saya ya.
Nah, untuk selanjutnya yakni muatan mata pelajaran IPA tentang perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Nah, apa sih perkembangbiakan tumbuhan secara generatif itu? Nah, perkembangbiakan generatif adalah perkembangbiakan yang terjadi melalui peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Nah, alat perkembangbiakan tumbuhannya adalah bunga. Nah, bunga itu sendiri memiliki benang sari atau alat kelamin jantan. Nah, seperti yang saya tunjuk di sini ini adalah namanya benang sari atau alat kelamin jantan. Nah, dan untuk alat kelamin betinanya yakni kepala putik seperti yang saya tunjuk pada gambar. Nah, di sini ada gambar apa? Ada gambar bunga sepatu. Nah, selanjutnya yakni macam-macam penyerbukan. Penyerbukan itu dibagi menjadi 4 macam. Yang pertama ada penyerbukan sendiri. Nah, penyerbukan sendiri ini ketika serbuk sari jatuh di kepala putik pada bunga yang sama. Diperhatikan pada gambar, di sini ada satu tangkai, di sini ada bunga. Nah, di dalam bunga tersebut ada kepala putik, ada putik dan benang sari, yang dimana mereka melakukan penyerbukan sendiri dalam satu bunga. Itu namanya penyerbukan sendiri. Nah, selanjutnya untuk penyerbukan tetangga, yakni terjadi ketika serbuk sari jatuh di kepala putik pada bunga yang masih satu tumbuhan. Nah, diperhatikan di sini ada satu tangkai yang memiliki 2 bunga. Nah, untuk yang benang sari itu berasal dari bunga yang pertama. Nah, untuk yang putik berasal dari bunga yang kedua, tetapi masih dalam satu tangkai yang sama. Ini namanya penyerbukan tetangga. Nah, selanjutnya untuk yang ketiga, yakni ada penyerbukan silang. Nah, penyerbukan silang terjadi ketika serbuk sari jatuh di kepala putik pada bunga lain yang sejenis tetapi berbeda tumbuhan. Diperhatikan baik-baik pada gambarnya. Di sini ada 2 tangkai bunga. Ada 2 tangkai bunga, tetapi bunganya ini masih sejenis. Misalnya di sini bunga mawar, di sini juga bunga mawar. Misalnya di sini bunga melati, di sini juga bunga melati. Nah, di sini untuk yang tangkai yang pertama atau bunga yang pertama ini benang sari berasal dari sini. Terus kemudian kepala putik berasal dari tangkai yang berbeda, tetapi jenis bunganya sama. Ini namanya penyerbukan silang. Dan untuk yang terakhir yakni penyerbukan bastar. Untuk penyerbukan bastar terjadi ketika serbuk sari jatuh di kepala putik pada bunga yang berasal dari tumbuhan yang berbeda varietas atau berbeda jenis. Nah, perhatikan baik-baik. Misalnya di sini bunga melati, kemudian di sini ada bunga sepatu. Kemudian mereka di sini berasal dari bunga yang jenisnya berbeda. Di sini kepala putiknya dari bunga melati, benang sarinya berasal dari bunga sepatu. Nah, ini namanya penyerbukan bastar. Sampai sini paham? Nah, untuk selanjutnya yakni bagian-bagian dari bunga. Ada mahkota bunga, kelopak bunga. Nah, mahkota bunga ini yang paling besar, biasanya berwarna-warni dan sangat cantik. Ini berguna untuk menarik perhatian hewan untuk membantu penyerbukan. Misalnya ada lebah, kupu-kupu, dan serangga lainnya. Nah, selanjutnya di sini ada kelopak bunga. Nah, kelopak bunga ini berguna untuk melindungi mahkota bunga ketika bunga masih kuncup. Nah, ketika bunganya sudah bermekaran, maka kelopak bunga akan membuka dan berada di bawah mahkota bunga. Selanjutnya di sini ada kepala sari atau benang sari. Ini ada benang sari, kemudian ada kepala sari. Nah, ini di sini ada kepala sari dan benang sari. Ini merupakan alat kelamin jantan yang digunakan untuk proses penyerbukan. Nah, di sini juga ada kepala putik dan tangkai putik. Di sini merupakan alat kelamin betina pada bunga yang digunakan juga untuk penyerbukan. Nah, di sini dilihat ada bakal biji. Nah, bakal biji ini berfungsi untuk melindungi sel telur dan menjadi tempat pertemuan antara sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Nah, di sini ada dasar bunga. Nah, dasar bunga ini berfungsi untuk melekatnya mahkota bunga dan untuk melindungi bunga ini sendiri dari terpaan angin. Nah, di sini ada tangkai bunga, yaitu sebagai dasar, sebagai penyokong bunga ini sendiri. Nah, sekarang perhatikan bagian proses perkembangbiakan generatif berikut.
Nah, perkembangbiakan generatif pada tumbuhan dimulai dari biji yang ditanam akan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Menanam biji kemudian menjadi tumbuhan baru, bertunas. Kemudian tumbuhan baru akan tumbuh menjadi tumbuhan dewasa, dan tumbuhan dewasa akan berbunga dan menghasilkan biji kembali. Nah, diperhatikan di sini ada terjadi proses penyerbukan, yaitu serbuk sari jatuh di kepala putik, kemudian melakukan penyerbukan di sini. Terjadi peristiwa pembuahan, yaitu serbuk sari atau sel kelamin jantan melebur dengan sel telur sel kelamin betina. Kemudian melakukan proses pembuahan di sini dan menghasilkan zigot. Zigot tumbuh menjadi embrio atau tunas tumbuhan di dalam biji. Kemudian biji berada di dalam buah, dan kemudian bijinya diambil, ditanam, dan selanjutnya akan melakukan siklus kembali. Nah, diperhatikan di sini ada gambar apa ini? Gambar lebah sedang menghisap nektar di bunga. Nah, lebah membantu penyerbukan bunga. Nah, sekarang tugas kalian yaitu sebutkan hewan-hewan yang membantu penyerbukan bunga. Kira-kira selain lebah hewan apa saja ya? Nah, kalian tulis di buku tulis, nanti difoto dikirim ke WA pribadi saya. Nah, sekarang tugas kalian yaitu mengerjakan halaman 5 nomor 1 sampai 3. Dibuka bukunya, di halaman 5 di sini ada gambar lebah yang sedang menghisap nektar di dalam bunga. Nah, di sini ada 3 pertanyaan. Yang pertama, apa yang kamu ketahui tentang penyerbukan? Nah, tadi sudah dijelaskan di awal tentang penyerbukan. Kemudian nomor 2, tuliskan 3 hewan yang bisa membantu dalam penyerbukan. Nah, apa saja itu hewannya? Dan yang ketiga, yakni tuliskan 3 tumbuhan yang berkembang biak secara generatif. Pertanyaannya ditulis di buku tulis, nanti difoto dikirim ke WA pribadi saya ya. Nah, sekarang untuk muatan mata pelajaran terakhir yakni IPS. Nah, untuk muatan IPS kita akan belajar tentang kondisi geografis dan kehidupan sosial budaya negara-negara di Asia Tenggara. Nah, di sini diperhatikan, negara-negara di Asia Tenggara umumnya memiliki kondisi geografis yang sama. Akan tetapi, kesamaan kondisi geografis tersebut tidak menjamin kehidupan sosial budayanya pun sama. Misalnya, di sini di Indonesia menggunakan bahasa Indonesia, tapi di Malaysia menggunakan bahasa Melayu. Meskipun bahasanya agak mirip, tapi tetap ada beberapa kosakata yang berbeda. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya kita perhatikan di sini ada dua bendera. Yang pertama ini ada bendera warna merah dan putih. Sudah jelas ini adalah bendera negara kita tercinta, yakni Indonesia. Kemudian selanjutnya di sini ada bendera apa ya? Nah, pintar. Ini ada bendera Malaysia. Nah, ayo sebutkan persamaan dan perbedaan sosial budaya dari kedua negara tersebut. Nah, sebelum kalian menjawab pertanyaan ini, kalian buka bukunya di halaman 7. Nah, di sini ada kondisi geografis beberapa negara di Asia Tenggara. Ada Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar, dan Kamboja. Kalian baca baik-baik, kemudian kalian jawab pertanyaan ini. Sebutkan persamaan dan perbedaan sosial budaya dari kedua negara tersebut. Pertanyaannya ditulis di buku tulis dan difoto dikirim ke WA pribadi saya. Nah, untuk tugas kita dari awal tadi ada di halaman berapa saja ya? Nah, tugas kalian totalnya ada 3. Yang pertama di halaman 4 menjawab 3 pertanyaan. Kemudian di halaman 5 juga ada 3 pertanyaan. Kemudian menjawab pertanyaan di sini tentang persamaan dan perbedaan kondisi sosial budaya di negara Indonesia dan Malaysia. Jadi totalnya ada 3. Kalian tulis di buku tulis pertanyaannya beserta jawabannya, difoto dan dikirim ke WA pribadi saya. Oke, siap? Mungkin cukup itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tetap rajin belajar dan harus tetap semangat. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.